Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga dapat merasa cemas. Kecemasan pada dasarnya merupakan respon alamiah ketika kita menghadapi ancaman ataupun bahaya. Namun, kecemasan disebut gangguan apabila fungsi sehari-hari anak mulai terganggu. Anak-anak dapat mengalami gangguan kecemasan seperti ini dipicu oleh peristiwa traumatis seperti kematian ataupun pindah ke lingkungan baru. Untuk mengetahui gejala kecemasan yang harus diwaspadai dan juga cara mengatasinya, simak penjelasan psikolog anak Kania S. Permana dari Rumah Dandelion, Jakarta dalam video berikut ini. Sebenarnya anak-anak tuh sama seperti orang dewasa gitu ya, bisa merasa cemas, bisa merasa khawatir, jadi sebenarnya bisa aja gitu. Kita sebenarnya bisa membedakan dua ya, ada kecemasan yang normal, part of development gitu ya, dalam tahapan usia tertentu memang anak akan ada masa-masanya merasa cemas akan sesuatu hal gitu. Kayak misalnya di usia-usia 6 bulan sampai 3 tahun, ada yang kecemasannya takut pisah sama figur lekat atau misalnya sama caregivernya gitu. Terus di usia-usia TK, kecemasannya pindah mulai ke tentang monster, tentang kegelapan, atau misalnya hal-hal yang binatang-binatang tertentu misalnya yang seperti itu. Lalu di usia-usia SD, kecemasannya pindah mulai tentang pertemanan, mulai tentang nilai, dan biasanya kecemasan yang part of development ini akan hilang pada waktunya gitu. Tapi ternyata ada juga untuk kecemasan yang mencapai ke satu gangguan atau kondisi disorder tertentu. Misalnya itu ada beberapa jenis gitu. Yang pertama, separation anxiety. Mirip sih sebenarnya sama yang tadi normal gitu kan, sebenarnya takut untuk berpisah sama orang tuanya misalnya. Tapi kalau kita lihat dari segi intensitasnya kok tinggi gitu. Terus atau kalau misalnya kita lihat kok udah mulai nggak irasional ya, misalnya gitu, irasional gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti itu udah mencapai ke dalam gangguan yang namanya separation anxiety. Terus ada jenis berikutnya itu adalah social anxiety, di mana anak merasa cemas ketika dihadapkan dengan situasi sosial tertentu. Misalnya disuruh ke sekolah atau dihadapkan dengan situasi ke tempat umum yang harus untuk berinteraksi dengan orang luar gitu. Yang ketiga ada namanya specific phobia gitu, di mana anak takut sama hal-hal yang spesifik dan irasional tadi gitu. Misalnya kayak takut dengan laba-laba, takut sama binatang yang berbulu, atau takut dengan situasi tertentu misalnya kayak harus masuk ke dalam lift atau masuk ke dalam situasi yang ruangannya sempit misalnya seperti itu. Yang keempat ada yang namanya juga generalized anxiety. Jadi anak benar-benar cemas atau khawatir dengan situasi-situasi keseharian gitu. Misalnya khawatir akan bencana, khawatir terjadi sesuatu ke dirinya dia atau ke diri orang yang dia sayang, atau juga cemas dengan hal-hal yang sebenarnya kita lihat nggak ada sumber ketakutannya nih harusnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu hampir di setiap aspek dalam hidupnya dia merasa cemas. Yang berikutnya juga kita melihat sebenarnya ada namanya selective mutism. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan yang social anxiety tadi gitu ya, dimana dia juga takut dengan situasi atau cemas dengan situasi sosial, tapi akhirnya dampaknya lebih ke kalau di rumah dia bisa berinteraksi dengan baik, dia bisa berbicara dengan baik, tapi ketika dihadapkan dengan situasi sosial di luar rumah gitu ya, dia tiba-tiba nggak berbicara sama sekali atau nggak berinteraksi, misalnya seperti itu. Terakhir adalah panic disorder, di mana anak ini bisa tiba-tiba menimbulkan gejala atau respon-respon fisik, misalnya kayak tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba sakit perut, atau misalnya jantungnya berdetak dengan cepat, misalnya yang seperti itu, tiba-tiba merasa panik dan akhirnya nge-freeze, misalnya yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat kecemasan ada 5 jenis tadi. Sebenarnya yang bisa memengaruhi rasa cemas itu ada beberapa hal gitu ya. Kalau kita lihat, yang pertama mungkin kita lihat dari segi genetis gitu. Ada beberapa anak yang memang kalau kita lihat dari segi orang tua, misalnya orang tuanya atau anggota keluarganya punya riwayat kecemasan atau ada indikasi gangguan kecemasan. Nah biasanya anaknya juga punya chance yang lebih tinggi untuk mengalami kecemasan
gitu. Yang berikutnya bisa mempengaruhi sebenarnya kita lihat dari life situations gitu ya, pengalaman hidup anaknya. Ada beberapa anak yang mengalami beberapa situasi pengalaman hidup yang stressful sehingga akhirnya itu mendorong kecemasan. Misalnya perubahan dalam rutinitas, di mana anak pindah sekolah atau pindah rumah misalnya seperti itu. Atau ada pengalaman lainnya misalnya seperti kehilangan, riwayat sakit parah yang dialami sama dia atau dialami sama orang yang dia sayang. Tapi selain dari pengalaman hidup seperti itu, ada yang namanya pengalaman hidup misalnya dari segi orang tuanya yang berkonflik gitu. Jadi anak ini menyaksikan argumentasi orang tua gitu, atau anak ini juga menyaksikan bagaimana orang sekitar mengalami konflik-konflik tadi misalnya yang seperti itu. Terus kita lihat juga ada pengalaman pola asuh atau ketika masa kecilnya dia mengalami banyak neglect gitu ya, pengabaian gitu, sehingga akhirnya itu membentuk attachment yang insecure buat anak. Nah itu juga bisa mendorong kecemasan pada anak. Kita juga bisa melihat bahwa biasanya respon orang sekitar itu juga mengajarkan anak tentang respon cemas gitu. Misalnya orang di sekitarnya dia biasanya merespon dengan cara ada sesuatu, ada hal sesuatu, ada situasi sesuatu, terus kita reluctant atau kita hati-hati, waspada. Biasanya anak juga akan menilai, oh itu sesuatu yang harus diwaspadai ya, oh itu sesuatu yang harus kita cemaskan gitu, sehingga akhirnya respon dia cemas itu biasanya juga dipengaruhi oleh respon anak sekitar yang cemas. Untuk gejala ini sebenarnya menarik ya, karena pada anak-anak biasanya akan terlihat dari beberapa aspek gitu, nggak cuma satu aspek. Misalnya kita lihat dari aspek fisiknya, biasanya anak akan menimbulkan respon fisik seperti misalnya keringetan atau gemeter, atau kita lihat detak jantungnya yang berdegup dengan cepat misalnya seperti itu, atau ternyata dia mengeluhkan seperti sakit kepala, sakit perut, atau misalnya penglihatan yang blur misalnya seperti itu. Terus kita lihat lagi dari aspek lainnya, aspek sosial, misalnya sosial emosional gitu ya. Kita lihat, oh kok dia mulai menarik diri nih dari lingkungan sosialnya, atau kita lihat dari segi emosinya dia jadi mudah untuk merasa marah, atau mudah nangis justru, atau jadi nggak mau pisah sama orang tua gitu. Pada beberapa kasus untuk anak-anak yang lebih besar gitu ya, mungkin dampak aspek sosial ini, aspek emosi ini lebih ke dia jadi takut atau dia jadi cemas untuk menghadapi satu situasi yang baru atau menghadapi tantangan baru misalnya seperti itu. Terus kita lihat lagi dari aspek kognitif, biasanya juga mulai ada perubahan dari segi apakah ada daya atensinya yang mulai menurun gitu. Nah ini orang tua tuh seringkali merasa ini daya fokusnya kok bermasalah nih, jangan-jangan ada masalah gangguan atensi misalnya. Tapi ternyata setelah kita cek, oh ini rootnya adalah dari kecemasan gitu. Karena balik lagi, kecemasan bisa mempengaruhi atensi gitu ya, dimana daya fokusnya jadi berkurang, atensinya jadi berkurang, terus yang misalnya daya tangkapnya juga jadi menurun, misalnya gitu, dibilang apa kok lupa gitu, gampang lupa atau jadi susah untuk menangkap informasi baru. Biasanya itu akan berpengaruh dari segi kognitif tadi. Kita juga bisa melihat dari segi perilaku gitu, dimana anak mulai kok tiba-tiba jadi sering mukul ya gitu, atau sering lempar barang, atau kok dia tiba-tiba jadi pendiam banget gitu. Jadi ada segi perubahan dari fisik itu juga gitu. Jadi ada berbagai aspek yang kemudian kita lihat mulai ada gejala-gejalanya dari aspek-aspek tadi. Jadi sebenarnya yang paling utama yang kita lihat apakah sudah mencapai ke satu gangguan adalah tadi gejala-gejala itu udah terpenuhi misalnya. Terus kita lihat dari segi keberfungsian mulai terpengaruh juga gitu, dimana anak udah mulai nggak bisa nih berfungsi dengan baik di sehariannya gitu. Misalnya tadi yang untuk sosial, terus tiba-tiba dia udah mulai jadi nggak mau untuk masuk ke sekolah sama sekali nggak mau ketemu sama orang luar, atau ketemu sama orang luar ya tadi jadi nggak bicara sama sekali gitu, selective mutism. Nah itu biasanya kita lihat ini udah mulai mengarah ke dalam satu gangguan, dan itu lebih baik untuk kita melakukan pemeriksaan lebih dini gitu. Kalau mulai muncul gejala kecemasan, memang yang kita lakukan tadi ada pemeriksaan gitu ya. Kita melakukan pemeriksaan ke orang yang lebih ahli. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ada
kecemasan secara general gitu ya, kita lihat tadi balik lagi ada kecemasan yang mulai muncul. Sebenarnya yang kita lakukan tujuannya tuh satu, bukan menghilangkan kecemasannya, tapi bagaimana untuk membekali anak supaya dia bisa menghadapi atau meregulasi rasa cemas itu gitu. Jadi fokusnya di sini lebih ke membekali anak dibandingkan menghilangkan kecemasannya gitu. Yang pertama bisa kita lakukan adalah mengajarkan anak atau membuat anak aware dengan gejala-gejala yang muncul. Mulai berikan pemahaman ke anak, oh ini loh tanda-tanda kecemasan, ini loh signs-nya gitu. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Kedua, kita encourage anak untuk bisa kembali lagi meregulasi emosinya gitu. Nah, regulasi emosi ini sebenarnya ada banyak ya yang bisa kita berikan. Misalnya kayak teknik deep breathing gitu. Untuk berlatih nafas gitu, 3 detik kita tarik, tahan, terus kita keluarkan, misalnya seperti itu. Atau butterfly hug, atau misalnya kayak mindfulness gitu kan. Bagaimana teknik grounding kita rasain, oke sekarang kita mendengarkan apa, oh ada suara AC, oh ada suara mobil lewat, misalnya kayak gitu. Oh sekarang kaki kita nempel sama karpet, misalnya yang seperti itu. Itu adalah teknik-teknik grounding yang kemungkinan besar bisa membantu untuk meregulasi emosi. Atau misalnya untuk anak-anak yang lebih dewasa gitu ya, anak yang lebih besar, kita bisa bantu dengan worry box misalnya. Kayak kita tulisin apa yang pada saat ini membuat kita cemas, kita masukin ke dalam satu kotak. Nanti pas at the end of the day atau misalnya di dalam 1 minggu, kita buka bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Misalnya seperti itu. Itu adalah teknik regulasi emosi. Berikutnya yang bisa kita ajarkan adalah bagaimana anak supaya bisa minta bantuan ketika dia merasa membutuhkan gitu. Supaya dia nggak merasa bahwa oh kecemasan tuh harus diselesaikan sendiri ya gitu. Enggak kok gitu. Regulasi apalagi buat anak-anak gitu ya. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita lihat oh kecemasannya ini sebenarnya untuk live events. Misalnya kayak tadi untuk pergi ke dokter gitu misalnya, atau untuk vaksin yang seperti itu yang dia takut. Kita bisa dengan cara mempersiapkan gitu, memberikan transisi. Kita kasih buku-buku cerita tentang ke dokter, tentang vaksin misalnya seperti itu. Terus sambil kita berikan heads up gitu. Kita bakal ke sana dalam waktu berapa hari, kita bakal ke sana untuk ngapain, misalnya gitu. Kita memberikan heads up tentang prediksi. Karena balik lagi anak biasanya akan merasa less anxious gitu ya, merasa kurang cemasnya ketika ada sesuatu yang bisa diprediksi. Tapi yang paling utama di sini adalah untuk memastikan bahwa jangan sampai kita benar-benar menghilangkan si sumber kecemasannya gitu. Karena semakin banyak kita menghindari sumber cemas itu, kita menghilangkan sumber cemas itu dari anak, kemungkinan memang sih di awal-awal atau dalam jangka waktu dekat anak akan merasa lebih lega gitu ya, lebih tenang. Tapi on the long term-nya gitu ya, dalam jangka waktu panjangnya justru itu akan semakin meningkatkan rasa cemasnya. Kenapa? Karena semakin anak dihilangkan gitu ya, ketika menemukan satu rasa cemas, terus rasa cemasnya, sumber cemasnya itu dihilangkan, kemungkinan besar dia akan ngerasa, oh berarti itu sesuatu yang memang harus kita cemaskan, oh itu sesuatu yang harus dihilangkan gitu, karena itu bahaya gitu. Sehingga kedepannya ketika dia dihadapkan dengan situasi yang sama, justru dia akan semakin ngerasa cemas, semakin ngerasa nggak yakin bahwa dia bisa menghadapi hal itu, karena dia nggak punya pengalaman menghadapi itu sebelumnya gitu. Jadi ada baiknya memang kalau misalnya dia menghadapi satu rasa cemas, kita tetap hadapkan gitu. Bahwa dia merasa cemas, boleh kita take back sebentar gitu ya, kita mundur sebentar, kita regulasi dulu emosinya, tapi habis itu kita tetap menghadapi rasa cemas itu, supaya akhirnya dia melihat bahwa oh pengalaman berhasil dia menghadapi sumber cemas itu tuh banyak gitu, bahwa dia bisa kok sebelumnya, sehingga itu sesuatu yang bisa dia lakukan. Yang berikutnya adalah kita pastikan rutinitas anak juga tercapai gitu, karena balik lagi mempertimbangkan bahwa anak merasa aman ketika ada sesuatu yang diprediksi, sehingga akhirnya lebih baik bagi kita untuk memberikan rutinitas gitu, memberikan rutinitas dan memberikan heads up kalau misalnya memang terjadi sesuatu yang ada perubahan atau misalnya terjadi sesuatu yang mungkin akan membuat dia merasa cemas gitu. Kita berikan waktu heads up, kita berikan waktu transisi. Biasanya itu akan sangat membantu. Kalau misalnya hal-hal tersebut sudah kita lakukan dan ternyata anak semakin kita lihat bahwa oh semakin buruk nih, atau misalnya keberfungsian anak semakin terpengaruh misalnya gitu, ada baiknya pada saat itulah kita membutuhkan bantuannya ahli gitu ya. Kita membawa anak ke psikolog misalnya, atau misalnya ke psikiater jika membutuhkan dan respon fisiknya benar-benar banyak gitu ya. Biasanya kita akan mengarahkan untuk seperti itu gitu ya. Ada baiknya orang tua untuk membawa ke
profesional gitu untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan program intervensi yang sesuai gitu. Mungkin bisa juga untuk ke Rumah Dandelion gitu ya di Taman Wijaya Kusuma gitu di Cilandak gitu, kita bisa datang ke situ karena di Rumah Dandelion pun ada psikolog-psikolog yang biasa untuk menangani kasus-kasus kecemasan dan bisa memberikan intervensi yang sesuai. Membantu anak menghadapi rasa cemasnya merupakan kunci untuk mengatasi gangguan kecemasan pada anak. Namun, jika gejala-gejalanya sudah mengganggu fungsi sosial dan emosional anak, segera bawa anak berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Saya Lucia Kusiana pamit, tonton terus program Sehat Yuk berikutnya di YouTube channel kompas.com.